Oke, teman-teman, kita akan bahas ya cara membuat plan untuk swing ya di market XAU USD. Jadi sebenarnya di style trading ya ada 3 style ya, scalping, swing, dan invest ya. Yang paling sering digunakan orang itu swing dan scalping ya. Kalau invest orang-orang itu cenderung di crypto atau di indeks ya, di saham. Kalau di market forex ya, ini biasanya orang menggunakan swing dan scalping saja, teman. Oke. Nah, cara menganalisa saham swing ya sebenarnya sama saja dengan scalping, teman. Hanya saja kita menggunakan time frame yang lebih besar ya. Nah, seperti kemarin kita sudah bahas ya, cara saya marking, cara saya menganalisa market untuk jangka panjang ya atau swing ya. Yang pertama kita lihat dulu di time frame yang besar ya, minimal kita lihat di time frame 1 hari atau 1 day, oke. Nah, di sini kita melihat ada tren ya, ini naik, kemudian di sini ada struktur ya, atau change of character. Setelah dia naik, turun, break support ini, itu namanya change of character ya. Ada kemungkinan saham itu akan berbalik arah untuk turun seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira di mana dia akan berbalik ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 hari ini, di sini ada area order block ya, seperti yang kita bahas kemarin ya. Candle hijau kecil sebelum penurunan besar ini ya, nah, ini namanya order block. Jadi biasanya harga itu akan menjemput area order block ini. Jadi di time frame 1 kemungkinan akan ada kenaikan dulu ke area order block ini sebelum dia melanjutkan untuk turun ya. Dan di sini kita juga melihat ada semacam pergerakan ranging, teman ya. Harga itu cenderung bergerak di situ-situ aja ya. Nah ini namanya ranging. Ada kemungkinan dia akan kembali turun ke daerah support ini. Nah itu di time frame 1 hari ya. Nah kita hapus dulu ini gambar-gambar ini. Lanjut kita marking dulu nih. Markingnya jangan dihapus dulu ya. Nah setelah itu kita turun ke time frame yang lebih kecil, teman, di 4 jam ya. Kita lihat lagi struktur marketnya, kemudian trennya seperti apa. Nah di sini trennya jelas masih terlihat seperti sideways ya. Ini dia base di sini, kemudian naik, turun, ngebase lagi, naik lagi ya. Jadi cenderung harga itu bermain di area-area situ saja, teman. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini, setelah harga turun ya, dia membuat pergerakan yang naik ya. Jadi naik turun, naik turun, naik. Kemungkinan dia akan lanjut naik ke sini, teman. Persis seperti yang kita lihat tadi di D1. Oke. Nah, di sini kita ambil area supportnya di mana? Area supportnya itu di sini, teman ya. Area yang paling sering disentuh ya. Ini support terdekat. Oke. Sementara resistennya adalah ini ya. Ini resisten dan ini support. Oke. Nah, jadi dari struktur market ini di time frame 4 jam ada kemungkinan harga itu akan naik ya. Kenapa? Karena ini tadi, teman. Ya, dari sini udah naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian terkoreksi lagi.
menuju area support resisten di sini ya. Ini kan area resisten ya. Resisten ini akan menjadi support dan sekarang sedang di area support ini. Oke. Nah, kita lihat di time frame 1 jam. Apakah kita lebih jelas melihatnya di sini ya. Nah, ini berapa kali area ini disentuh. Oke. Turun, sentuh lagi turun, sentuh lagi turun. Jebol, kemudian turun lagi di sini, naik, turun lagi ke sini, naik. Sekarang dia di area ini lagi. Ini adalah support yang cukup kuat sebenarnya. Boleh saya bilang ini sangat kuat ya. Jadi kemungkinan harga itu akan naik ke area resisten ini ya. Itu besar sekali teman ya. Kita perjelas dulu, kita bikin area ya, bukan titik ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita punya analisa kalau harga itu akan naik ke atas ini. Nah, kapan kita akan entry? Nah, untuk entry, jadi seperti ini. Ketika teman-teman masuk di D1 ya. Jadi, teman-teman akan mencari konfirmasi itu di H1. Oke. H1. Ketika teman-teman analisanya di H4, teman-teman mencari konfirmasi itu di M15. Oke. Ketika teman-teman menganalisanya di H1, teman-teman cari konfirmasi itu di M5. Oke. Ketika teman-teman analisanya di M15, teman-teman cari konfirmasi itu di M1. Nah, ya. Ini pasangan-pasangan time frame yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika kita masuk di D1 ini ya, katakanlah teman-teman mau entry buy ya di H1, teman-teman wajib menunggu dulu konfirmasinya di D1 ya. Teman-teman wajib menunggu konfirmasi itu di H1. Oke. Apa yang teman-teman cari? Entah itu candle engulfing ya, atau inverted head and shoulder, entah itu Quasimodo atau double bottom dan sebagainya ya. Selagi dia tidak memberikan konfirmasi, sekarang kan nggak ada konfirmasi apa-apa ya. Tapi ketika dia sudah membentuk konfirmasi, katakanlah pola membalikan arah atau breakout ya, misalnya seperti ini, dia turun, kemudian dia naik, kemudian turun lagi, kemudian dia naik lagi melewati area support ini, resisten ini, ya, break, kemudian dia retest, kita entry, ya, kita entry di sini. Nah, kita harapkan dia akan naik ke sini. Jadi seperti itu. Konfirmasi itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman analisanya di time frame 4 jam, oke, teman-teman akan mencari konfirmasinya di time frame M15. Nah, ini penting teman-teman ya. M15 di sini. Teman-teman lihat apakah sudah ada pola pembalikan arah. Nah, kita lihat di sini. Harga turun. Ya, kemudian reject, kemudian untuk base turun lagi. Apakah dia akan naik lagi melewati high ini ya, atau base ini? Kalau dia break base ini, kita tunggu dia balik lagi untuk retest, kita entry di sini. Ya, entry buy. Oke. Nah, itu di time frame 4 jam. Bagaimana di time frame H1? Sama saja, teman. Kita hapus dulu ini ya. H1 sekarang sedang kuat-kuatnya turun. Teman-teman nggak boleh langsung entry meskipun dia sudah masuk ke area support ini, support kuat ini ya. Kenapa? Yang pertama, dia sudah tidak fresh lagi, teman ya. Sudah berapa kali dia dicoba untuk dijebol, ini 1, 2, dan ini yang ketiga ya. Ini artinya sudah tidak fresh lagi. Bisa saja harga itu lanjut turun, kemudian dia retest ke sini. Kita langsung entry sell di sini, teman. Karena sudah jebol support kuat ya. Jadi kalau dia lagi kuat-kuat turun seperti ini, teman-teman tidak boleh ambil posisi sebelum ada konfirmasi. Kenapa? Karena teman-teman itu menangkap pisau jatuh namanya. Nangkap pisau jatuh itu
nggak boleh teman ya, sangat berbahaya sekali. Oke, itu namanya kita melawan arus ya, atau counter trend. Nah, kita lihat di H1, sekarang kita lihat konfirmasinya di M5. Apakah sudah ada konfirmasi untuk kita entry? Nah, teman-teman lihat di sini. Harga turun, ya, kemudian naik, turun, naik, turun. Nggak ada satupun yang di break, teman. Oke, nggak ada satupun yang di break. Kecuali nanti kita tunggu dia break ini, resisten ini. Kemudian dia retest. Nah, kita entry di sini. Harga kemungkinan akan melanjutkan kenaikan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di time frame M15. Oke. Kita hapus dulu ini. Di M15 juga belum ada apa namanya ya, di M15 kita lihat dulu struktur marketnya, sama saja ya, ini turun, yang penurunan yang cukup kuat ya, kemudian kita akan entry, misalkan ya, teman akan entry dengan menganalisa di M15, teman-teman akan mencari konfirmasinya di M1. Oke. Apakah di M1 sudah ada pola rejection atau pembalikan arah? Ya. Nah, di sini teman-teman lihat. Ini adalah tren yang cukup kuat untuk turunnya, dan polanya pun naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Belum ada satupun yang di reject, teman. Ya. Jadi kita belum bisa ngapa-ngapain di sini. Belum bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau teman mau entry pendek saja, ya, ini kemungkinan akan turun ke sini lagi, teman. Setelah dia naik ke sini, mungkin dia akan mungkin dia akan turun lagi ke sini, ya. Mungkin teman-teman bisa scalping pendek saja, ya, sekitar 40 pip mungkin, ya, dengan stop lossnya itu 20 pip seperti ini, 1/2 ya, 1/2. Itu bisa, teman, ya. Tapi ini bukan swing lagi, artinya ini scalping ya. Kenapa? Karena kita ambil time frame kecil, di time frame 1 menit. Nah, sementara kita tadi mau swing. Nah, swing itu minimal teman-teman ambil analisa itu di time frame 1 jam. 1 jam, oke. Nah, ini kemudian konfirmasinya di M5. Nah, seperti ini. Jadi kita belum bisa entry posisi apa-apa, karena kan kita tadi asumsinya ini market akan naik ketika dia melewati area, melewati break struktur ini ya, ketika dia break struktur ini. Oke, ini belum di break. Kalau dia sudah break seperti ini ya, kemudian dari tes baru kita entry. Tapi kalau dia turun terus seperti ini, jempol support, kemudian dia retest, kita bisa sell di sini. Jadi kita baru bisa entry ketika salah satu dari support ini atau break struktur yang ini, yang turun ini ya, bearish ini, dia break seperti ini, baru kita bisa entry buy. Oke, kita buy di sini kalau dia break. Tapi kalau dia turun kita buy di sini, sell di sini. Oke, jadi seperti itu kira-kira, teman. Ya, artinya kalau teman-teman mau swing, teman-teman minimal analisanya di time frame 1 jam ya, atau 4 jam. Oke. Tapi kalau teman mau scalping, teman di M15 lihatnya struktur marketnya atau support resistennya di mana ya. Jadi support resisten yang pertama itu teman-teman lihat ya, seperti pembahasan kita itu trennya ya, tren, kemudian SNR ya, support resisten, kemudian struktur, kemudian struktur ini kan mencakup break of struktur,
change of character ya. Nah, di SNR ini teman-teman cari support dan resisten itu yang kuat ya. Apa contohnya support resisten yang kuat itu? Misalnya seperti ini. Teman-teman tandakan candle terakhir sebelum terjadinya penurunan yang impulsif, yang besar. Oke. Misalnya di sini. Nah, ini. Ada candle hijau kecil ini ya. Setelah candle hijau kecil itu terjadi penurunan yang sangat impulsif ini. Oke. Nah, ini namanya order block. Teman-teman perhatikan. Ketika harga masuk lagi ke order block ini, ya, setelah dia turun dengan impulsif ya, candle imbalance ini, dia masuk lagi ke area order block ya, ini yang hijau ini, harga turun. Masuk lagi turun lagi, masuk lagi turun lagi, masuk lagi turun jauh di sini. Ini yang kita sebut dengan resisten yang kuat. Oke. Kalau disertai dengan pergerakan yang impulsif. Seperti ini juga termasuk area yang cukup kuat ya. Ini. Kenapa? Karena setelah candle kecil ini terjadi pergerakan yang impulsif. Nih, ya. Dia jebol support ini. Ini artinya area resisten yang kuat juga. Oke. Jadi karena ini sudah berapa kali disentuh ya. Nah, ketika kita nanti dapat entry buy di sini ya, ketika sudah ada konfirmasi untuk buy, kita bisa targetkan di atas sini lagi, teman. Oke. Ya. Kita bisa targetkan di sini atau di sini lagi minimal ya. Boleh di sini, boleh di area order block atau resisten yang di bawah ini ya. Dan di mana posisi stop loss itu di bawah swing low ini ya. Jadi 1:2 seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu yang mana. Semoga bisa dipahami. Coba teman-teman tonton videonya, pelajari. Kalau ada yang ragu, nanti kita diskusikan. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat.